warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudri Perdana Khutbah dengan NIM A0712111042 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin tahun 2021. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai System Development Life Cycle atau disingkat SDLC. Pengertian SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC siklus hidup pengembangan sistem atau sistem life cycle dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap perencana atau planning, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan atau maintenance. Nah, untuk tahapan-tahapan dari System Development Life Cycle, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah analisis sistem, yang ketiga perancangan sistem, yang keempat implementasi, dan yang kelima adalah pemeliharaan. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan aplikasi, yaitu yang pertama ada waterfall model atau air terjun, model prototype, model rapid application development, model evolutionary development, model agile, model Fontaine, model synchronized and stabilized, model, dan terakhir ada model rational unified process. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman interpreted dan compiled. Interpreted secara bahasa berarti penerjemah. Begitu juga dalam dunia komputer. Interpreter adalah juga berarti sebuah program yang menerjemahkan instruksi dalam bahasa pemrograman, atau dengan kata lain melakukan eksekusi terhadap perintah yang diberikan. Sebuah bahasa pemrograman yang berkategori ini membutuhkan sebuah program atau interpreter untuk menerjemahkan instruksi tersebut agar dimengerti oleh mesin atau komputer. Contoh bahasa-bahasa programming yang menggunakan mode interpreted adalah Perl, Python, PHP, dan Ruby. Salah satu keuntungan bahasa interpreter adalah melakukan maintenance terhadap kode jadi lebih mudah. Hal ini membuat sebuah bug program dapat lebih mudah diketahui. Dan itu, program yang ditulis dengan interpreted code dapat digunakan di semua platform yang telah didukung oleh interpreter itu sendiri. Misalkan sebuah script Python bisa dieksekusi di Linux, Unix, Windows, atau bahkan Macintosh tanpa dilakukan perubahan kode. Sedangkan kelemahan dari interpreted language adalah program akan berjalan lebih lambat daripada compiled code. Nah, untuk compiled sendiri yaitu instruksi dari sebuah bahasa pemrograman dirubah atau disusun menjadi bahasa biner oleh compiler. So, program yang ditulis dengan compiled code tidak lagi membutuhkan compiler untuk melakukan perintah terhadap sistem. Hal ini membuat compiled code lebih cepat dalam menjalankan instruksi-instruksi kepada sistem. Contoh bahasa compile adalah C, C++, Pascal, dan Basic. Kelebihan paling penting dari compiled code adalah eksekusi program lebih cepat karena telah disusun menjadi biner yang dapat dimengerti langsung oleh mesin. Hal inilah yang membuat bahasa compiled, terutama C, digunakan untuk membuat sistem operasi karena banyaknya perintah yang harus dieksekusi. Sedangkan kelemahan bahasa compile ini salah satunya adalah program tidak bisa dieksekusi di platform yang berbeda ketika program dikompil.
Meski memiliki kode yang sama, tapi tetap harus dikompil ulang perintah yang harus dieksekusi. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman prosedural dan object oriented. Paradigma prosedural atau dikenal juga paradigma imperatif menggunakan metode pemrograman dengan mengeluarkan perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Baris demi baris dieksekusi secara berurutan, mulai dari baris atas hingga bawah, di mana sebuah data dan kode digabung menjadi satu bagian dalam satu program. Kata kunci dalam paradigma pemrograman ini adalah algoritma ditambah struktur data sama dengan program. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma ini adalah bahasa-bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C. Untung pemrograman dengan paradigma ini adalah pada kesederhanaan, efisiensi, dan keefektifan eksekusi barisan perintah program, karena sangat dekat dengan bahasa mesin. Selain itu, penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami karena hanya memiliki 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Sedangkan kekurangannya adalah cara penulisan programnya sangat jauh dari kebiasaan manusia dan tidak alamiah, karena programmer harus memikirkan sampai dengan mana batasan-batasan yang bisa dikerjakan oleh komputer. Selain itu, program cukup sulit untuk dirawat karena susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Nah, paradigma object-oriented program berdasarkan pada kelas dan objek dengan cara memodelkan semua hal seperti dalam dunia nyata. Paradigma ini menawarkan konsep modular, kemudahan untuk digunakan kembali, dan kemudahan modifikasi. Kelebihan pemrograman dengan paradigma object-oriented programming adalah dalam mendefinisikan sebuah kelas cukup sekali tidak perlu ditulis berulang kali. Selain itu, dapat menambahkan fitur pada kelas tanpa harus mengedit kelas asal, dapat menggunakan sebuah objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya, data dapat diatur secara private sehingga tidak berpengaruh pada fungsi lainnya, serta dapat membangun library yang dapat memudahkan programmer dalam membangun sebuah sistem informasi. Sedangkan kelemahannya diantaranya adalah membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan dengan program terstruktur, dan karena sangat responsif maka dapat dengan mudah diurai sehingga sulit disembunyikan untuk kepentingan security. Banyak bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma object-oriented programming, yaitu bahasa pemrograman Visual Fox Pro, Java, C++, Ruby, Python, PHP, Perl, dan lain-lain. Selanjutnya, programming tools adalah program komputer yang pengembang perangkat lunak digunakan untuk membuat debug, mempertahankan atau mendukung program lain dan aplikasi. Istilah ini biasanya mengacu pada program yang relatif sederhana, yang dapat digabungkan untuk menyelesaikan tugas seperti halnya seorang menggunakan banyak tangan untuk memperbaiki objek fisik. Alat paling dasar adalah editor code, sumber dan compiler atau juru bahasa yang digunakan di mana-mana dan terus-menerus. Alat yang digunakan kurang lebih tergantung pada bahasa, metodologi pengembangan, dan insinyur individu, sering digunakan untuk tugas terpisah seperti debugger atau profiler. Alat mungkin program discrete dijalankan secara terpisah, sering dari baris perintah, atau mungkin menjadi bagian dari satu program besar yang disebut lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE dalam banyak kasus, terutama untuk penggunaan yang lebih sederhana. Teknik ad hoc sederhana digunakan sebagai pengganti alat seperti debugging cetak daripada menggunakan debugger. Pengaturan waktu manual dari keseluruhan program atau bagian code daripada profiler atau pelacakan bug di file teks atau spreadsheet, bukan sistem pelacakan bug. Selanjutnya adalah end user computing atau disingkat EUC. Komputasi pengguna akhir atau EUC merujuk kepada sistem yang memungkinkan siapapun untuk membuat aplikasi. EUC adalah sejumlah cara untuk mengikutsertakan pengguna akhir ke sistem komputasi. Pendekatan ini mencoba mengaplikasikan potensi komputasi tingkat lanjut untuk penyelesaian masalah yang dapat diandalkan. Bentuk komputasi pengguna akhir sangat bervariasi, baik sekedar menekan beberapa tombol atau buttons, menulis di atas sebuah bahasa script yang terkontrol, dan bahkan membuat dan menyalakan kode yang telah dibuat. Contoh dari komputasi pengguna akhir adalah sistem yang dibangun dengan bahasa pemrograman generasi keempat seperti Mapper atau SQL. Salah satu bahasa pemrograman generasi kelima yaitu ICAD. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.